Perkenalkan, kami dari kelompok 18 kelas TPB 43 Institut Teknologi Sumatera. Di sini kami membawakan pemrograman C++ dengan judul Program Menghitung BMI dan Menghitung Gizi Karbohidrat, Protein, dan Lemak pada Orang Dewasa dan Anak. Dengan anggota kelompok, yang pertama ada saya sendiri dengan nama Amira Ali dengan 121350157 dari Program Studi Teknologi Pangan. Yang kedua ada Asti Dwi Salsabila dengan NIM 121350159 dari Program Studi Teknologi Pangan. Yang ketiga ada Pelia Mahira Dera dengan NIM 121350130 dari Program Studi Teknologi Pangan. Tujuan dibuatnya aplikasi ini adalah yang pertama untuk memudahkan dan membantu masyarakat umum untuk mengatur pola hidup yang sehat. Yang kedua, menjadi referensi atau ide bagi orang lain dalam hal pembuatan program perhitungan menggunakan C++. Selanjutnya, penjelasan kode program. C++ merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membangun infrastruktur perangkat lunak besar dan aplikasi yang berjalan pada sumber daya terbatas. Konsep yang digunakan pada pemrograman ini yaitu yang pertama percabangan, if, else, dan else if. Yang kedua perulangan, do, will, for. Yang ketiga array. Array ini berfungsi untuk menampung lebih dari satu nilai di variabel tergantung seberapa besar arraynya. Selanjutnya, pengertian BMI yaitu Body Mass Index. Body Mass Index ini adalah salah satu cara untuk mengetahui rentang berat badan ideal dan memprediksi seberapa besar resiko gangguan kesehatan. Metode ini digunakan untuk menentukan berat badan yang sehat berdasarkan berat dan tinggi badan. Untuk rumus perhitungan BMI adalah BMI yaitu berat badan dibagi dengan tinggi badan. Selanjutnya, energi yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak sangat penting bagi kehidupan manusia. Menghitung jumlah karbohidrat, protein, dan lemak memang tidak mudah. Setidaknya harus mencari informasi bagaimana cara menghitungnya karena cara perhitungan antara laki-laki dan perempuan memiliki cara yang berbeda serta menghitung untuk orang yang sehat dan yang sakit juga berbeda. Selanjutnya perhitungan gizi. Untuk rumus perhitungan kebutuhan karbohidrat, protein, dan lemak berdasarkan kategori-kategori yang ditentukan adalah sebagai berikut. Untuk anak-anak perempuan dan laki-laki, yang membedakan hanya di energi. Untuk energi anak perempuan, cara menghitungnya sama dengan 655 ditambah dalam kurung 9,6 dikali berat badan, tutup kurung ditambah dalam kurung 1,8 dikali tinggi badan, dikurangi 4,7 dikali umurnya. Untuk energi anak laki-laki sama dengan 66 ditambah 13,7 dikali berat badan, ditambah 5 dikali tinggi badan, dikurangi 6,8 dikali umur. Untuk perhitungan karbohidrat, protein, dan lemak pada anak laki-laki dan perempuan, yaitu 55% dikali energi dibagi 4. Untuk protein sama dengan 15% dikali energi ditambah 4. Untuk lemak sama dengan 30% dikali energi dibagi 9. Untuk dewasa, perempuan dan laki-laki, yang membedakan hanya di energi, yaitu energi untuk anak perempuan sama dengan 655 ditambah 9,6 dikali berat badan, ditambah 1,8 dikali tinggi badan, dikurangi 4,7 dikali umur. Untuk energi anak laki-laki, untuk energi dewasa laki-laki, yaitu 66 ditambah 13,7 dikali berat badan ditambah 5 kali tinggi badan dikurangi 6,8 dikali umur. Untuk hitungan karbohidrat, protein, dan lemak pada perempuan dan laki-laki dewasa memiliki hitungan yang sama. Untuk karbohidrat sama dengan 65% dikali energi dibagi 4. Untuk protein yaitu 15% dikali energi dibagi 4. Untuk lemak, yaitu 20% dikali energi dibagi 9. Selanjutnya dilanjut oleh Pelia Mahira Dara menjelaskan flowchart. Saya akan menjelaskan program flowchart.
Yang pertama, lakukan deklarasi variabel dengan menggunakan tipe string dengan variabel nama pilih, nama, dan garis. Kemudian, buat batasan dengan menggunakan assign dengan variabel garis, seperti ini. Kemudian, deklarasikan menggunakan tipe string, array size-nya 2, dengan variabel usia dan jenis kelamin. Kemudian, deklarasikan integer dengan variabel namanya umur, tinggi, berat ideal, energi, karbo, protein, dan lemak. Kemudian, buat deklarasi integer dengan variabel nama, cek usia, cek jenis kelamin, dan i. Kemudian, lakukan mengisi array dengan menggunakan assign variabel usia 0, expression anak. Untuk usia 1, expression dewasa, jenis kelamin 0, expression laki-laki, jenis kelamin 1, expression perempuan. Kemudian dilakukan perulangan untuk menginput data. Lakukan output garis, kemudian output selamat datang, kemudian deklarasikan menggunakan tipe boolean dengan variabel nama perulangan. Lakukan assign menggunakan variabel perulangan expression-nya true. Kemudian, buat outputan garis, outputan masukkan data Anda, garis, nama, output umur, output jenis kelamin. Kemudian, buat menu for dengan variabel 1 dan diakhiri oleh 1. Menggunakan direction-nya increasing. Step by-nya 1. Kemudian selanjutnya buat outputan seperti ini. Setelah selesai, maka deklarasikan dengan menggunakan tipe boolean dan variabel namanya check. Kemudian buat assign check sama dengan true, lalu buat outputan pilih, inputan pilih, kemudian buat menu if dengan pilih sama dengan 1 dan pilih sama dengan 2. Jika true, maka cek sama dengan false. Jika false, maka outputan pilihan Anda salah. Kemudian, jika true, maka dibuat menu do, cek, kemudian dibuat outputan tinggi, input tinggi, output berat, output garis, output data Anda, output garis, output nama, output umur, kemudian buat menu if, umur kurang dari sama dengan 13. Jika true, maka output usia 0, cek usia 0, kemudian jika false, maka output usia 1, cek usia 1. Kemudian, buat outputan tutup kurung, kemudian output jenis kelamin, lalu buat menu if dengan pilih sama dengan 1. Jika true, maka output jenis kelamin 0, cek jenis kelamin 0. Jika false, maka output jenis kelamin 1, cek jenis kelamin 1. Kemudian, buat outputan tinggi, berat, dan outputan apakah sudah benar Y atau N. Kemudian, buat inputan pilih, lalu buat menu if, pilih sama dengan Y. Kemudian, jika true, maka tidak dilakukan perulangan. Jika false, maka buat outputan masukkan data Anda kembali. Kemudian, buat deklarasi string ulang, buat outputan garis, outputan 1 menghitung BMI, 2 menghitung kebutuhan gizi, 3 exit. Kemudian output garis, kemudian output pilih, input pilih, output garis, lalu buat menu if, yang pilih sama dengan 1. Jika true, maka dibuat outputan menghitung BMI, output rumus, berat per tinggi, output berat, output tinggi, kemudian masukkan rumus berat ideal, berat per tinggi per 100 dikali tinggi per 100. Kemudian buat output hasil BMI, lalu buat menu if berat ideal kurang dari 18,5.
Kemudian jika true, maka output kategorinya kurus. Jika false, maka buat menu if dengan berat ideal lebih dari sama dengan 18,5 kurang dari 24,9. Jika true, maka dibuat output kategorinya normal. Jika false, maka dibuat menu if dengan berat ideal lebih dari sama dengan 25 dan kurang dari sama dengan 29,9. Jika true, maka kategorinya berlebih. Jika false, maka kategori obesitas. Setelah selesai, dibuat outputan garis, kemudian outputan apakah ingin menghitung lagi, kemudian input ulang, lalu dibuat menu if ulang y. Jika true, maka dilakukan perulangan. Jika false, maka tidak dilakukan perulangan. Kemudian jika false, maka dibuat menu if pilih sama dengan 2. Jika false, maka tidak dilakukan perulangan. Jika true, maka dibuat outputan menghitung kebutuhan gizi, outputan garis, kemudian dibuat menu if cek usia sama dengan 0. Jika true, maka dibuat lagi menu if cek jenis kelamin tanda seru sama dengan 0. Kemudian jika true, maka dibuat rumus energi sama dengan 655 ditambah 9,6 dikali berat, ditambah 1,8 dikali tinggi, dikurang 4,7 dikali umur. Kemudian dimasukkan rumus karbohidrat 0,55 dikali energi dibagi 4, kemudian protein 0,15 dikali energi dibagi 4, dan lemak 0,3 dikali energi dibagi 9. Jika false, maka dibuat pernyataan energi sama dengan 66 ditambah 13,7 dikali berat, ditambah 5 kali tinggi, dikurang 6,8 dikali umur. Kemudian dibuat rumus karbo 0,55 dikali energi dibagi 4, rumus protein 0,15 dikali energi dibagi 4, rumus lemak 0,3 dikali energi dibagi 9. Kemudian jika false, maka dibuat juga menu if cek jenis kelamin tanda seru sama dengan 0. Jika true, maka dibuat rumus seperti ini, dan jika false, maka dibuat rumus seperti ini. Kemudian dibuat outputan hasil, output energi, output karbohidrat, output protein, output lemak, output garis, output apakah ingin menghitung lagi. Kemudian input ulang. Buatlah menu if ulang sama dengan y. Jika true, maka dilakukan perulangan. Jika false, maka tidak dilakukan perulangan. Setelah itu selesai. Selanjutnya, berikut merupakan pemrograman yang kami kerjakan sesuai dengan judul yang telah kami tentukan. Di sini, pada baris keempat terdapat integer main untuk memasukkan variabel-variabel yang akan kami gunakan di pemrograman ini. Dan variabel tersebut dimulai pada baris ke-7 sampai baris ke-42. Terdapat char untuk memasukkan pilihan jenis kelamin, jadi dia akan pilih pilihannya itu laki-laki atau perempuan. Lalu pada baris ke-10 terdapat string untuk memasukkan data nama, jadi di sini untuk menampung inputan nama si user. Lalu ada float di sini untuk menampung inputan umur si user. Lalu ada array, di sini array untuk menampung usia user anak atau dewasa. Jadi string usia, jadi ada dua data yang dimasukkan ke sini, yaitu anak dan dewasa. Array di sini berfungsi untuk menampung lebih dari satu nilai variabel tergantung berapa besar array-nya. Lalu terdapat integer lagi untuk cek usia, untuk variabel untuk menentukan kategori usia si user. Jadi dia termasuk orang dewasa atau anak-anak. Lalu ada array lagi untuk menginputkan jenis kelamin si user, jadi string, jenis kelamin 2, laki-laki dan perempuan, data yang akan diinputkan. Jadi integer, cek jenis kelamin. Lalu ada float dari baris ke-25 sampai baris ke-42. Dan float di sini untuk menginputkan tinggi user, berat badan user, berat idealnya, energi, karbo, protein, dan lemak. Lalu akan menampilkan selamat datang dengan menunjukkan string garis. Jadi akan ada garis gini untuk sebagai pembatas saja. Lalu ada code
menampilkan garis, dan code untuk menginputkan selamat datang. Lalu pada baris ke-51 ada bold perulangan true. Jadi di sini untuk menentukan perulangan do while. Jadi perulangan yang kami gunakan pada pemrograman ini ialah do while dan for. Dan pada baris ke-56 ada perulangan untuk input data. Di sini ada do, ada code untuk menampilkan garis, dan ada code lagi untuk mencetak masukan data Anda. Lalu pada baris ke-58 ada code garis lagi untuk mencetak garis seperti yang ada di atas tadi pada baris ke-45. Lalu ada code lagi pada baris 60 untuk menginputkan nama user. Jadi user akan menginputkan nama nantinya. Lalu Chin cetak nama. Pada baris ke-44 ada code untuk menginputkan umur user, lalu Chin untuk mencetak umur user. Pada baris ke-68 ada code lagi untuk menginputkan jenis kelamin pada si user tersebut. Dan perulangan yang digunakan untuk menampilkan jenis kelamin di sini ialah for. Jadi integer i sama dengan 0, i kurang dari 2. Lalu akan muncul code yaitu untuk menampilkan untuk menginputkan i ditambah 1, lalu jenis kelamin i. Lalu pada baris ke-75 ada do untuk perulangan menentukan pilihan jenis kelamin user. Ada do di sini ya untuk sebagai perulangannya. Lalu ada code untuk menginputkan pilihan, lalu akan Chin itu mencetak si pilihan tersebut. Lalu pada baris ke-80 ada if dan else sebagai percabangan. Jadi pada pemrograman kami, percabangan yang kami gunakan ialah if, dan else. If di sini pilih 1 dan pilih 2 gitu ya. Terus ada break. Lalu ada else di sini, yaitu perkondisian ketika pilihan salah. Jadi kalau pilihannya salah, maka akan mendapatkan code pilihan salah. Dan while di sini adalah untuk perulangan. Jadi perulangan pilih 1 dan pilih 2. Lalu pada baris ke-92 yaitu ada code lagi untuk meminta si user menginputkan tinggi badannya, ada beratnya juga. Jadi kalau di sini untuk meminta data si user dari baris 92 sampai baris ke 97 yaitu code untuk menginputkan tinggi dan code untuk menginputkan berat badannya. Lalu pada baris ke-101 pada baris ke-102 akan ditampilkan data input user yaitu data Anda. Jadi akan muncul data Anda setelah dimasukkan data yang tadi. Jadi pada baris ke-102 akan ditampilkan data inputan user setelah user memasukkan data-datanya tadi. Lalu ada code untuk garis lagi untuk membatasi saja. Lalu akan menampilkan nama user, akan menampilkan umur juga dengan code yang digunakan. Dan untuk kategori umur di sini ada code umur. Di umur itu ada ketentuannya. Jadi di sini pada baris ke-110 ada komen perkondisian untuk menampilkan kategori usia, dan yang digunakan di sini ialah percabangan if, else if else gitu ya. Nah, pada baris 111 ada if jika jadi di sini ada data umur kurang dari sama dengan 13. Terus ada code cetak usia yaitu sama dengan 0. Terus else if. Jadi jika dia kurang dari sama dengan 13 akan dikategorikan anak-anak gitu ya. Dan jika jika tidak dan dia tuh umur menunjukkan data lebih dari 14, maka dia akan menunjukkan usia dewasa. Lalu di sini ada code untuk mencetak dalam kurung. Lalu pada baris ke-123 ada code lagi untuk menampilkan jenis kelamin besar. Dan di sini ada percabangan lagi if else untuk perkondisian untuk menampilkan jenis kelamin. Jadi di sini ada if pilih 1, terus akan menampilkan code jenis kelamin 0. Jenis kelamin sama dengan 0, dan else menampilkan code jenis kelamin 1, maka di sini ada cek jenis kelamin sama dengan 1. Lalu pada baris ke-135 code untuk menampilkan tinggi badan user. Jadi tinggi badan di sini akan ditanya. Lalu di sini menggunakan satuan cm. Lalu pada baris ke-139 itu ditampilkan untuk menginput berat badannya si user, dan satuan yang digunakan di sini ialah kilogram. Lalu terdapat lagi code di baris ke-141 untuk menginput garis. Lalu selanjutnya terdapat perkondisian untuk menentukan apakah sudah benar atau belum. Jadi di sini terdapat code dulu untuk menulis apakah sudah benar. Jika Y maka iya, jika N itu tidak. Jin untuk mencetak pilih. Jika pilihan benar, maka if pilih Y. Namun jika salah, pilih else if pilihan N atau no. Lalu akan muncul code untuk memasukkan data Anda kembali. Else, jika tidak, maka ada continue.
dan while di sini adalah perulangan. Pada baris ke-163 terdapat perulangan lagi untuk menentukan berat badan ideal dan energi. Jadi di sini ada do, dan di sini dimasukkan lagi variabel untuk menentukan inputan, dan di sini menggunakan variabel char ulang. Pada 168 terdapat code untuk menginputkan garis, dan selanjutnya terdapat code lagi untuk menampilkan menu. Menu yang ditampilkan di sini ialah menghitung BMI dan menghitung kebutuhan gizi, dan yang terakhir adalah exit. Lalu code untuk garis lagi untuk membatasi saja. Lalu pada baris ke-177 akan ditampilkan lagi untuk menginput menu, jadi pilihannya gitu. Lalu mencetak pilih, dan di sini terdapat garis lagi untuk membatasinya. Lalu pada baris ke-182 terdapat percabangan if pilih 1, jika pilih 1 maka akan muncul menghitung BMI. Ditampilkan code dulu untuk menghitung BMI. Jika dipilih nomor 1, code garis, dan akan menampilkan rumus BMI pada baris ke-188. Jadi akan muncul code lagi untuk menginputkan rumusnya. Rumus sama dengan berat badan dibagi tinggi meter kuadrat. Lalu pada baris ke-191 akan ditampilkan berat badan dan tingginya yang sesuai data yang telah dimasukkan. Tinggi dibagi 100 karena dia dirubah ke meter, dari cm ke meter. Lalu pada baris ke-195 akan melakukan perhitungan, yaitu berat badan ideal sama dengan. Pada baris ke-195 akan melakukan perhitungan, yaitu berat ideal sama dengan berat dibagi tinggi dibagi 100 dikali tinggi dibagi 100. Sehingga pada baris ke-198 akan ditampilkan code untuk menunjukkan hasil BMI. Dan di sini terdapat beberapa yang menampilkan kategori dari si berat badan tersebut sesuai dengan BMI-nya. Dan yang digunakan di sini ialah percabangan if dan else if. If jika berat badannya di bawah 18,5 perhitungan BMI-nya, maka ia dikategorikan kurus, jadi code kategori kurus. Namun jika tidak, dan berat badannya itu di atas 18,5 dan berat idealnya itu di bawah 24,9, maka kategorinya itu akan diinputkan atau akan ditampilkan kategorinya normal. Namun jika bukan lagi, akan dimunculkan lagi else if dengan berat ideal BMI-nya di atas 25 dan di bawah 29,9, maka akan ditampilkan kategorinya berlebih. Lalu else if lagi, jika berat idealnya di atas 30, maka code atau akan menginputkan atau menampilkan kategori jika BMI-nya pada si user adalah obesitas. Pada baris ke-215 akan ditampilkan code lagi untuk mencetak garis untuk membatasi saja. Lalu pada baris ke-216 ada code untuk mencetak atau menginput apakah ingin menghitung lagi dengan huruf Y atau N, dan C untuk mencetak ulang. Dan percabangan di sini adalah if, jika yang dipilih adalah Y atau yes, maka ada continue dan else, break. Namun jika tidak atau else if pilih 2, maka dikatakan tidak atau berhenti. Jika yang dilanjutkan tadi ialah huruf Y, maka dia akan berlanjut. Nah, pada baris ke-228 yaitu menghitung kebutuhan gizi. Code untuk menghitung kebutuhan gizi, terus code lagi untuk mencetak garis. Lalu pada baris ke-232 yaitu percabangan untuk perkondisian ketika anak-anak dengan if cek usia. Lalu pada baris ke-235 if lagi untuk perkondisian ketika perempuan. Rumus pada anak-anak perempuan dan laki-laki berbeda, serta untuk orang dewasa perempuan dan laki-laki pun berbeda. Jadi digunakan if else untuk percabangan yang digunakan pada pemrograman ini. If berkondisi untuk perempuan. Lalu dilakukannya perhitungan, dan perhitungannya itu pada baris ke-238 energi sama dengan 655 ditambah dalam kurung 9,6 dikali berat ditambah 1,8 dikali tinggi dikurang 4,7 dikali umur. Lalu setelah tadi kan sudah dimasukkan data berat, tinggi, umur, maka akan dihasilkan energi. Lalu di sini ada rumus karbo yaitu 0,55 dikali energi dibagi 4, lalu rumus protein 0,15 dikali energi dibagi 4, dan lemak sama dengan 0,3 dikali energi dibagi 9. Jadi akan menampilkan rumus
seperti ini yang akan muncul di setelah run nanti. Jadi code ini untuk men-input, dan di sini ada rumus anak perempuan, terus di bawahnya akan menampilkan rumusnya, juga akan menampilkan karbohidrat, akan menampilkan protein dan lemak pada setelah di run nanti. Lalu di sini ada percabangan lagi else berkondisian pada anak laki-laki. Jadi dilakukan perhitungan dengan rumus energi sama dengan 66 ditambah dalam kurung 13,7 dikali berat ditambah 5 dikali tinggi dikurang dalam kurung 6,8 dikali umur. Lalu rumus karbonya 0,55 dikali energi dibagi 4, protein sama dengan 0,15 dikali energi dibagi 4, lalu lemaknya 0,3 kali energi dibagi 9. Untuk perhitungan rumus karbo, protein, lemak pada anak-anak perempuan dan laki-laki sama, hanya berbeda di energinya saja. Lalu setelah jalan nanti akan melakukan rumus, karena di sini terdapat code, jadi ada rumus anak laki-laki, energinya, karbohidratnya, proteinnya, dan lemaknya akan muncul sesuai dengan data yang diinput tadi. Lalu terdapat percabangan else lagi untuk perkondisian untuk orang dewasa. Jadi di sini ada perkondisian untuk orang dewasa perempuan dan orang dewasa laki-laki. Dan percabangan yang digunakan ialah if dan else. If cek jenis kelamin, jadi dia akan cek jenis kelamin. Lalu pada baris ke 272 itu dilakukan perhitungan dengan rumus energinya 655 dibagi dalam kurung 9,6 dikali berat ditambah 1,8 dikali tinggi dikurang 4,7 dikali umur. Lalu ada rumus karbohidratnya 0,65 dikali energi dibagi 4, rumus proteinnya 0,15 dikali energi dibagi 4, terus rumus lemak 0,2 dikali energi dibagi 9. Lalu akan menampilkan rumus dengan code di sini setelah jalan nanti, yaitu rumus dewasa perempuan, rumus energi, karbohidrat, protein, dan lemak sesuai dengan data yang telah dimasukkan tadi. Lalu pada baris ke-287 dilakukan perhitungan lagi. Untuk rumus karbohidrat, protein, dan lemak untuk orang dewasa, baik perempuan dan laki-laki sama, hanya terdapat di perbedaan rumus energinya saja. Untuk energi perhitungan pada laki-laki yaitu 66 ditambah dalam kurung 13,7 kali berat ditambah 5 kali tinggi dikurang 6,8 dikali umur. Lalu akan code, di sini ada code untuk menambahkan rumus. Datanya akan terinput di dalam sini dan akan ditunjukkan layar setelah di run. Dan sini ia akan menampilkan hasil seperti yang kita sudah masukkan rumus-rumusnya tadi. Di sini ada pada baris ke-300 ada code untuk menginputkan hasil, dan di sini ada code untuk menampilkan hasil perhitungan energi, karbohidrat, protein, lemak gitu ya. Terus ada code terdapat garis untuk membatasinya saja. Lalu code di sini apakah Anda ingin menghitung lagi dengan huruf Y atau N. Jadi Cina itu akan mencetak ulang. Terus ada code untuk menampilkan garis lagi. Lalu percabangan yang digunakan di sini pada baris ke-312 sampai pada baris ke-325 ialah if, else, and else is. If jika dia milih Y, maka dia akan berulang dan akan berlanjut, continue. Tapi jika tidak, maka akan muncul terima kasih telah menggunakan pemrograman ini, dan pemrograman akan break atau berhenti. Lalu ada else if, tadi kan terdapat pilihan menu 1, 2, 3. Nah, pada nomor 3 itu exit atau artinya keluar. Jadi akan memunculkan code keluar atau menginputkan keluar, lalu code garis, break, else. Terus akan ada lagi code, pilihan tidak ada, maka code garis. Lalu pada baris ke-330 yaitu while atau perulangan. Jadi kalau misalnya mau ulang lagi, akan ulang lagi dari awal. Lalu saya akan coba menerangkan. Nah, akan muncul seperti ini, garis, selamat datang, masukkan data Anda, dan saya akan masukkan nama. Umurnya 23 tahun, berarti kategori orang dewasa, dan jenis kelaminnya laki-laki, tingginya 176, berat badannya 75. Maka akan tercetak data Anda yaitu nama Jamin, umur 23 tahun untuk dan ini menunjukkan kategori dewasa. Lalu ada jenis kelamin laki-laki dengan tingginya 176 cm dan berat badannya 75 kg. Apakah sudah benar? Jika benar, tekan Y, dan jika salah tekan N. Dan sini data yang telah diinputkan itu benar, maka saya pilih Y. Lalu di sini terdapat menu untuk menghitung BMI, menghitung kebutuhan gizi ataupun exit. Dan di sini saya akan menghitung BMI terlebih dahulu, maka saya akan pilih salah satu. Lalu akan memunculkan data. Di sini akan ada menghitung BMI dengan data-data rumus yang telah ada. Maka tadi kan dia akan dimasukkan ke rumusnya, dan setelah itu akan ditampilkan hasil perhitungannya dengan rumus berat dibagi tinggi dan tinggi meter kuadrat. Dengan berat 75 kg dengan tingginya 1,76 meter
dan hasil BMI-nya menunjukkan hasilnya 24,2123. Maka kategorinya yaitu adalah normal. Terdapat inputan data lagi, apakah ingin menghitung lagi? Jika iya, pilih Y, dan jika tidak, pilih R. Dan sini saya pilih Y karena saya mau melanjutkan perhitungan lagi. Maka saya pilih Y. Nah, akan diterbitkan menu lagi. Jadi di sini terdapat perulangan lagi gitu ya. Lalu saya pilih angka 2 karena saya mau menghitung kebutuhan gizi. Jadi tekan 2. Nah, maka dia akan langsung otomatis tercetak di sini gitu ya. Jadi menghitung kebutuhan gizi. Rumus sini kan karena datanya ialah seorang laki-laki dewasa gitu ya, maka dia akan menampilkan rumus untuk orang dewasa laki-laki dengan rumus energinya 66 ditambah dalam kurung 13,7 dikali berat ditambah 5 kali tinggi dikurang 6,8 dikali umur. Dan rumus karbohidratnya 0,65 dikali energi dibagi 4, rumus proteinnya 0,15 dikali energi dibagi 4, dan rumus lemaknya 0,2 dikali energi dibagi 9. Setelah dilakukan perhitungan, dia akan menampilkan hasilnya, dan energi yang dihasilkan sesuai dengan data yang telah diinputkan ialah 1817,1, karbohidratnya 295,279, proteinnya 68,1413, dan lemaknya ialah 48,38. Jadi sesuai dengan data-data yang telah diinputkan, maka ini ialah hasil energi karbohidrat, protein, dan lemak yang dihasilkan oleh si user tersebut. Lalu akan muncul lagi, apakah Anda ingin menghitung lagi? Jika iya, maka akan mengulang lagi ke awal menginputkan data, namun jika tidak, ketik N untuk mengakhiri perhitungan kebutuhan gizi. Maka saya akan pilih Y dulu. Nah, karena saya ingin exit dari pemrograman ini, maka saya pilih angka 3. Dan sini akan keluar dan programan telah selesai. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton video kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan kami dalam menjelaskan